Ibu-ibu, alhamdulillah sehat ya. Mana kabarnya sehat ya, ibu semua? Masya Allah, masih semangat ya ibu-ibu semua ya. Insya Allah. Segala puji hanya milik Allah SWT karena atas nikmat iman, nikmat Islam, kita semua masih bisa berkumpul di sini untuk tawabul ilmiah ibu-ibu ya. Mudah-mudahan berkah, lancar ya semuanya ibu-ibu ya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kerabatnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sambil menunggu Ustaz datang, saya akan mengumumkan beberapa pengumuman. Alhamdulillah kali ini ada ayah ya. Ada satu ayah dari mana ya? Masya Allah, alhamdulillah. Sebagai bentuk apresiasi MAB karena ayahnya datang, satu-satunya ayah yang datang kali ini dapat door prize unik. Door prize di mana ibu? Kaji door prize. Alhamdulillah dapat kalender MAB, mudah-mudahan bermanfaat ya ayah, dan semoga semakin semangat menginspirasi ayah-ayah yang lain untuk datang kajian ya. Biasanya kan ibu-ibunya ya Bu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan berkah ya ayah. Kemudian tenang, ibu-ibu masih ada 2 door prize lagi ya. Nanti untuk yang bertanya mungkin ke Ustaz ya. Kemudian Madrasah Ayah Bunda membuka donasi ya, pakaian atau barang layak jual layak pakai. Nanti bisa hubungi yang di sini ada itu dari bidang dakwah Danus itu Bu Dini ya. Bu Dini kelas 4C. Barangkali ada ayah bunda yang mau berdonasi barang atau baju layak pakai, bisa hubungi Bu Dini ya. Maka kemudian dari bidang dakwah, kajian hari ini terakhir ya ibu-ibu ya. Ayah, hari ini terakhir, kita libur dulu mengikuti libur anak-anak sekolah. Insya Allah nanti diinfokan kembali ya kalau ada kajian ya. Kemudian, nah ini nih, saldo kas itu 1.765.800. Untuk pensiun kajian sebelumnya 370.000. Jazakumullah khairan katsiran ayah bunda yang sudah memberikan infaknya ya setiap kajian ya. Mudah-mudahan berkah. Kemudian ada family gathering. Nah, ibu-ibu ada mau main kan? Insya Allah ya nanti infonya kan PJ-nya Bu Putri ya, Bunda Tisa UKK. Mungkin nanti informasi detailnya akan disampaikan oleh Bu Putri. Bu Putrinya belum datang ya Bu Putri? Belum. Nanti insya Allah flyer dan informasinya menyusul. Mungkin itu ya pengumumannya. Ustaznya belum datang. Bu Alke, Ustaznya belum datang. Sebentar lagi Bu sama Bu Putri. Mau nyanyi dulu, boleh ada nyanyi. Sebentar ada door prize lagi ya diambilkan ya. Pertanyaannya mungkin hari ini kan biasanya Ustaz Budiman ya yang ngisi kajian. Ada yang tahu tak Ustaz penggantinya namanya siapa? Lengkap dengan judul kajian hari ini. Ada 1 door prize kalender MAB bagi yang bisa menjawab. Silakan maju. Lihat aja sama ayah. Oh iya. Pertanyaannya Ustaz pengganti Ustaz Budiman hari ini siapa? Beserta judul kajian hari ini. Mangga silahkan. Ada yang tahu? Oh ibu ini, Masya Allah, ibu yang selalu rajin hadir di kajian. Mangga ibu, bisa dijawab? Bagaimana Umi Alki betul? Betul, judul kajian. Untuk ibu direvisi, ada revisi? Ada revisi judul kajian. Ya. Udah, karena ibunya selalu rajin mengikuti kajian, kita kasih door prize. Judul yang betul. Oh iya. Coba bacain. Ada yang bisa
Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan rasa tempat benda air mangga dapat door prize. Benda air juga biasanya paling rajin Islam yang paling jauh dan paling rajin datang kajian. Kemarin absen ya belum ya? Apalagi ya, jangan suruh saya ini ya tapi bu. Kalau pada tahu sesungguhnya Ustaznya belum datang. Apalagi ya? Ada informasi yang belum jelas mungkin? Yang belum saya sampaikan? Alhamdulillah ya kemarin ya barang-barang layak jualnya sudah dijual. Alhamdulillah, insya Allah akan digunakan untuk dakwah dan sosial nanti. Sekali lagi terima kasih kepada pemerintah. Oh iya ibu-ibu, sama ayah barangkali ada yang mau ikut kelas tafsir masih dibuka ya, bisa hubungi Ibu Alto, uminya Fahri atau uminya Fatih. Ya, mangga kita sama-sama belajar dari nol. Ada kelas Ustazah Ii sama Ustaz Gawan. Ya. Mangga bisa gabung syariahnya terbuka untuk umum. Mari kita sama-sama belajar. Masya Allah, Bunda Husna itu, Bunda Husna baru melahirkan bayinya. Udah berapa bulan Bu? 2 bulan, Masya Allah. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan hadir. Baru lahiran. Dari bidang dakwah ada pengumuman lagi nih. Nggak ada ya? Danus, selain barang layak jual, Bu Dini, ada pengumuman dari Danus selain barang layak jual pengumpulannya ya? Untuk acara DRSL berikutnya, Maret. Insya Allah nanti informasi lebih jelasnya nanti insya Allah di share ya ibu-ibu melalui flyer dan juga pengumuman. Lanjut ngaji aja Umi, enggak? Gak apa-apa ya ibu-ibu ya, daripada mengisi kekosongan. Enggak? Bu Alto dilanjutkan ngaji. Di situ aja. Masih belum hadir, kita lanjutkan lagi dengan tilawah surah Ar-Rahman ya Ibu ya. Mungkin sebagian kita sudah hafal ya Quran surah ke-55. Quran surah Ar-Rahman, Quran surah ke-55. Langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan-najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla taghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu zul asfi wal raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma
tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu 'alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa'idha syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadhihab. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa yawma idzil la
عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي
Alhamdulillah ya Bunda semua Ustaz sudah datang. Selamat datang Ustaz. Untuk mempersingkat waktu, Bunda semua mari kita simak kajian dari Ustaz Muslim. Kepada Masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian dan bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita dipertemukan seizin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini melalui prosesi mengenalkan bukan seberat saya, dan saya agak canggung sebenarnya ceramah di hadapan ibu sekalian, karena kita punya nasib yang sama, kita punya perjuangan yang sama. Kita sedang berjuang di sini mencoba menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Saya bolak-balik Bimha itu sejak TK. Jadi profesi saya kalau ditanya apa, Gojek saya. Iya, jadi tiap pagi itu saya ngojek. Kalau sore kadang-kadang nge-grab, saya kalau hujan gitu. Ya, tapi satu hal yang saya syukuri, dulu saya nggak ngalamin seperti itu. Dari rumah saya ke sekolah itu kurang lebih, kebetulan lah kampung saya 5 kilometer. Ya, jalan kaki itu. Bukan rata lagi jalannya, saya melewati 3-4 bukit baru nyampe di sekolah. Makanya saya udah jangkung gitu. Karena memang setiap hari saya naik begitu. Makanya ketika Allah kasih kesempatan buat keturunan kita bisa ngantar tiap hari pakai sepeda, ada mesinnya gitu ya, pakai roda ada mesinnya. Dulu juga saya sejak kecil mobil-mobilan, baru lama lain mobilnya kan. Ternyata hari ini kita diberi kesempatan. Itu hal yang dulu dengan sekarang kalau saya bandingkan, dulu itu masa lalu yang jangankan berpikir ibu yang sudah 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu gitu, yang 1 detik barusan saja sesuatu hal yang tidak mungkin akan kita ulang lagi. Makanya harapan kita cuma 1 detik ini, karena setelah ini juga kita nggak paham apa akan hidup terus atau kita juga akan sakit. Yang dan manusia masih kalau tercager gitu ya, sesekali ketawa sesekali sedih gitu ya, asal yang repot itu kalau ketawanya sendiri, nangisnya sendiri. Cuma biasanya ibu kalau ketawa bareng-bareng, kalau sedih itulah manusia. Dulu kita juga memandang hidup ini akan baik-baik saja, tidak selamanya begitu. Saya ngalamin beberapa fase. Dulu waktu anak-anak saya, ini nggak usah ngaji lah ya, cerita aja. Kalau ngaji sama ibu sudah khatam tadi ya? Sudah? 1 surat, 2 surat, sudah, ngapain aja? Amalnya sudah dapat, tanpa saya ceramah juga ibu mau udah masuk surga. Serius. Iya, ngapain? Tinggal tambah niat saja, bersabar dengerin muslim gitu aja. Karena saya percaya lah, ibu-ibu ini potensinya 2. Ke surganya paling gampang, ke nerakanya juga
enggak paling, relatif gampang. Tapi kalau saya balik, bapak-bapak juga sama. Ke surganya paling gampang, ke nerakanya juga relatif gampang, sama aja manusia. Tidak ada yang lebih plus-plus gitu. Kalau laki-laki potensi surganya lebih gede, perempuan nomor 2, enggak begitu. Karena yang menomorsatukan orang itu bukan jenis kelamin gitu. Makanya sekarang orang nggak tanggung-tanggung, sudah aja di mix gitu antara laki-laki dan perempuan di satu jasad, kan ngeri tuh. Supaya surganya cepat, gak ada nerakanya kan gitu. LGBT kan gitu. Saya bercanda tuh sama teman-teman. Kenapa orang sekarang rada marah LGBT? Supaya gak ada nerakanya. Maksudnya, ya kan kata Ustaz, kalau perempuan mudah ke surganya, relatif ke nerakanya. Atau dibalik yang tadi saya bilang, kalau gitu supaya gak ada nerakanya, disatuin aja, mukanya laki-laki, karakternya perempuan. Kan ngeri-ngeri serap ya? Jadi kan? Ini antisipasi loh Bu. Saya sudah pernah ngalamin 2 kali ketua DKM. Jadi jangan dikira nih penyakit hanya ada di Citayam, Passion atau ada di Club Night. Ya di masjid juga ada. Ngeri nggak? Sampai di penjara itu. Sekarang udah keluar. Begitu keluar saya takut. Duh, jangan-jangan nggak sembuh ini. Karena itu kan kelainan. Kelainan itu kayak minus Ibu, kayak minus mata ini. Ya Kak, saya pakai kacamata sejak SMA udah lama juga. Gak sembuh-sembuh sampai kacamata. Karena ini bukan penyakit, ini kelainan. Nah kalau misalnya LGBT ini kelainan, saya agak kurang setuju. Khawatir nanti permanen. Masih mending kalau itu penyakit, masih bisa disembuhin. Nah ini tantangan kita ini banyak. Makanya Ibu, apa cukup kita nyekolahin anak di tanda kutip ya Islamic school, lalu kemudian kita tak berpeluang besok ada tantangan baru? Bukan nantang nih, tapi kita perlu siap-siap. Ibu pernah itu saya alamin 2 kali di masjid yang sama. Ketua DKM-nya aneh tuh. Ketua DKM loh ini, ketua dewan. Sampai-sampai saya di satu kesempatan merenung, ya Allah kok ini penyakit. Dulu saya nggak kepikir kalau kemudian akan marak seperti ini. Ini terjadi sekitar 10-15 tahun yang lalu. Kalau di penjaranya baru kemarin, sekitar 2 tahun yang lalu baru keluar. Itu juga gara-gara pedofil juga. Padahal usianya udah mau pensiun. Iya, jadi beliau 4 tahun jelang pensiun, habis usianya di penjara gara-gara pedofilia. Penyuka sesama jenis tetapi kepada anak-anak. Kan ngeri Bu. Padahal dulu saya pernah disayang sama dia. Waktu saya SMA tuh saya paling disayang sama dia, apa-apa dibeliin. Bukan bapak saya, bukan siapa-siapa, saya cuma ketua DKM doang. Cuma saya rajin ke masjid, sorban dibeliin, peci dibeliin, sarung dibeliin, kadang-kadang malam diajakin ke rumah. Orang saya mah gak sensitif sama laki-laki, nyantai aja saya. Tahu-tahu belakangan sekitar tahun 2015 deh kejadian. Allahu Akbar, saya kaget baca di Tribun Jabar itu. Saya nggak sebut namanya, inisialnya aja. Nggak diterusin, bukan inisial namanya Bu. Makanya Ibu yang punya anak perempuan, bukan jangan dibatasi, tapi bimbing pergaulannya. Yang anak laki-laki jangan diatur atau jangan dikekang juga. Jangan sampai nanti ibunya menjadi seorang yang paling horor dalam hidupnya, sehingga buat dia perempuan sama aja gitu. Saya lihat nih beberapa orang yang homoseksual atau cenderung laki-laki kepada laki-laki atau sebaliknya perempuan terhadap perempuan, karena anak laki-laki tidak sedikit yang memandang ibunya sebagai makhluk menakutkan. Salah naruh kaos kaki sedikit kayak salah naruh emas. Mama itu udah capek,
taruh kain kaku yang benar. Jangan di ruang tamu, bawa ke dapur. Kaos kakinya pindah apa enggak? Pidatonya yang kenceng. Itu yang sering kita, sampai nanti besok anaknya nilainya jelek. Yang disalahin siapa? Anaknya. Gak introspeksi, padahal dulu dia juga jelek sebenarnya. Karena bodoh itu biasanya agak genetik gitu. Ya, bukan salah guru-guru banget. Ya kalau saya sih ngeliat anak saya nilainya nggak bagus-bagus banget, saya buka gitu rapot saya dulu. Oke. Ya emang dulu juga nggak bagus-bagus banget kan. Tapi bisa hidup. Makanya ibu nggak usah terlalu nuntut anak nilainya besar, yang penting juara 1. Ya juara 1, kalau yang lainnya 1 berarti 2 anak kita. Kalau yang lain 5 anak kita 6. Jadi nggak usah muluk-muluk nih targetnya. Yang penting anak itu 2, solehah. Kalau saya tanya ibu-ibu dari sekarang nih, apa yang paling ibu tuntut dari suami? Duitnya atau solehnya? Yang paling. Ini rakusnya anggaran aja. Dulu ibu sering berdoa, ya Allah mudahkan rezeki suami saya. Kebablasan, gak pakai solehnya sertakan. Akhirnya begitu banyak duit, HP-nya ganti bagus-bagus. Ibu sampai gak bisa buka. Akhirnya banyak hidden message di situ. Banyak rahasia yang tersimpan. Seperti kita ini mewah hidupnya, tetapi miskin kejujurannya. Akhirnya ibu mulai agak bodoh-bodoh. Dulu waktu duitnya sedikit, tingkahnya biasa aja tuh. Tapi ketika banyak, tingkahnya over. Mending kalau tingkahnya positif, kalau yang negatif. Makanya bersyukur ibu kalau yang suaminya meningkat ekonominya, tingkahnya meningkat ke tingkah yang soleh. Sedekahnya rajin. Kan satu amal nih, kita ngomongin, ini kan ujung tahun ya Bu ya. Saya bingung kemarin judulnya ganti-ganti. Bersama orang-orang soleh. Ya udah, saya kalau sama orang soleh tenang aja. Mau apa sama orang soleh? Berdoa, udah dikabul. Ibu datang ke Mekah, umroh. Kenapa ibu mau umroh? Karena ibu yakin datang ke sana, datang ke tempatnya orang soleh. Doanya lebih mustajab. Yang mustajab doa kita apa doa orang soleh? Kita orang bukan? Ya udah soleh, biar mustajab doanya. Ya. Kita tuh kalau udah ngomongin orang soleh, siapa nih yang soleh? Soleh itu karakter yang tersimpan, bukan cover. Banyak ibu cover-cover solehan, tetapi isinya nggak solehan juga. Ini saya cerita aja tentang ibu-ibu yang nggak baik. Saya ini bukan promo, tapi saya suka agak komentif. Jadi ada aja kalau saya habis ceramah, tapi jangan di sini ya. Jumat soalnya. Ini saya ceramah di Margonda Depok. Tiba-tiba habis ceramah ada seorang kiai itu yang punya pimpinan pondok pesantren deketin saya. Saya kata, ya boleh minta doa. Doa apa sih? Kan kiai tukang doa. Saya bilang, kenapa minta saya? Ya doain aja. Untuk siapa? Ibunda. Saya bilang doa yang paling mustajab untuk ibunda itu doa anaknya. Sudah kiai anaknya lagi. Ya sudah Ustaz saja yang berdoa. Saya sudah lama Ustaz berdoa. Terus berasa belum diijabah begitu. Iya, kenapa memang ibundanya? Ibunda saya sakit. Sakit apa? Dulunya ibunda saya itu Qori'ah. Tahu Qori'ah? Tilawahnya yang pakai nakbah itu. Kalau kita kan murotal aja udah mulai cekak-cekak di sini ya. Ini udah melengking sekelas Maria Ulfa. Dulu tuh ada Qori'ah hebat tuh. Dia dipanggilnya Nyai karena tokoh agama di Jabodetabek tuh Nyai biasanya dipanggilnya dia. Terus kenapa saya bilang ibunya? Ibu saya tuh sekarang udah gak bisa ngomong Ustaz. Bernapas saja pakai selang di sini. Pakai selang ya. Oh iya, terus ya udah lihat saja kan Ustaz ke sono. Habis ceramah saya masuk
dibawa ke rumahnya Nyai ibundanya beliau. Kaget saya itu. Kenapa? Ini kayak cerita di Indosiar ya. Dari sininya nanah tuh nggak berhenti. Tapi nggak ada bisuan. Kan biasanya kalau ada nanah ada jerawat, ada apa. Ini nggak ada. Dari sudut mata sini nanah keluar. Padahal itu saja. Aneh saja. Seburuk-buruk orang baca Al-Quran, satu hurufnya Allah balas berapa? Nah ini kok nanah gitu. Ibu ini udah keliling Jabodetabek, udah jadi qori'ah terkenal. Kalau ada kelas-kelas gubernur ngadain acara pengajian, itu yang baca Qurannya beliau. Di zamannya Ali Sadikin dulu. Ya, dia dulu kita aja nggak tahu. Udah sepuh emang, udah 80-an tahun kan. Saya bilang kok aneh ini penyakitnya. Saya tanya, udah tanya dokter apa penyakitnya? Dokter bingung. Disebut abses nggak ada pembengkakan. Disebut virus nggak ketemu jenis virusnya apa. Disebut lagi bisul yang tadi abses nggak ada benjolan. Kanker tumor juga nggak ada. Lalu apa saya bilang penyebabnya? Itu dia. Saya udah tanya dukun, kiai, ulama, Ustaz Danu juga bisa tanya. Di Ruqyah pakai beliau tetap aja beranak dari sini. Ya Allah, ini dosa. Saya cek, oh iya, kalau medisnya kita suaranya pecah. Saya bilang nih, kalau medisnya sih itu. Tapi saya cek, ya Allah, saya minta doa nih sama Allah. Ya Allah tunjukin dikit aja, syukur banyak. Ini mau ustazah nih, Nyai ini kenapa? Saya kasihan juga lihatnya. Udah sebenarnya permintaan beliau, ini 2 minggu ke depan mau nikahin anak bungsunya. Mau sempat menemani di pelaminan. Saya tanya, saya cuma minta doa sama Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakitnya, kasih kesempatan 2 minggu aja. Urusan setelah 2 minggu gimana Allah deh. Sambil sholat, habis saya minta waktu sholat 2 rakaat, saya mendoa sama Allah. Entah ilham apalah namanya, saya nggak paham. Ya Allah, suaranya bagus, makhorijul hurufnya nggak ada yang cacat, tajwidnya oke semua. Tapi kalau ngomong sama suami, kasarnya minta ampun. Ada yang begitu sih. Ada yang begitu. Makanya kalau marah sama suami jangan cari menang, pasti kalah suami mah. Dan kalau suami dia ibu jangan senang, artinya geremet gitu. Allah ya Allah, gini amat gue punya bini. Iya. Kira-kira gak berubah, ya Allah gue nyerahin. Bahaya tuh. Saya bilang, Kiai ini maaf banget. Kalau memang penyakit secara medis kagak ada, tapi saya kok dapat infonya agak kurang sedap ya. Apa? Maaf juga kalau salah, saya kan nggak pernah tahu masa lalu. Karena nggak ada jejak digitalnya juga. Emak ini kok, Nyai ini kalau ke bapaknya kayak itu, suaminya, Ustaz lah di sini. Mau punya pondok pesantren gede, kalau nanti ibu jalan-jalan ke Margonda, mampir dari situ. Ya tanya aja kayak Amin gitu. Ngapain juga ke situ juga. Akhirnya, kenapa? Saya bilang, mohon maaf, ini Nyai kok bibirnya ya gitu nggak sih? Wah iya Ustaz tuh. Dulu ceritanya beliau yang panjang cerita. Kalau Nyai ini, mami dia bilang, mama lagi marah sama bapak, kami anak-anaknya keluar udah. Nggak tahan kuping dengannya. Makanya cerewet-cerewet tobat deh. Nanti putus nih. Nanti nanahnya keluar dari sini. Enggak, ini cerita aja. Maksud saya, apa yang harus kita perbaiki? Apa karakter yang harus dimunculkan? Dari seorang, mohon maaf, yang berhijab, yang sudah menampilkan pribadi dan kesolehan. Ini kan Quran sama kebiasaan. Ternyata beliau santunnya ke orang. Sama suaminya habis tuh. Saya yakin lah ibu kalau ketemu sama orang siapapun santunnya kepake deh. Tapi kalau sudah berhadapan dengan orang yang harus wajib disantuni, nah ini juga soalnya.
Yang profesinya apa itu? Marketing, udah pasti bagus-bagus tuh profesinya. Yang profesinya cerita ada pasti bagus ya. Yang profesinya psikolog bagus juga. Ini yang ngeri psikolog ibu. Dokter pula suaminya sampai jatuh dari pohon. Apa hubungannya? Saking keselnya. Dia naik marah. Pohonnya ditebang, bukan pohon yang ditebang, dia yang jatuh. Tadinya marah sama istrinya. Saya bilang, tapi apa? Kalau si ibu itu cerita sama orang lain 3 jam kuat, tapi kalau ketemu lakinya 3 menit pening Pak. Jadi saya bilang mungkin udah habis Pak Haji, itu santunya dijual sama orang. Tapi kalau sudah Bapak Haji ini kudu bayar lagi, masa kudu konsul sama dia kata dia. Jadi ini artinya apa? Nanti kita lihat orang saleh apa sih yang paling sering muncul dari kesolehan Rasulullah? Apakah kasih-kasihnya bagi-bagi? Memang nggak ada cacatnya sih Rasulullah itu. Kalau udah ngomongin kebaikan, apapun bagus semuanya. Kalau ngomong kepedulian, Rasulullah nggak membukanya. Kita makan kadang-kadang udah kayak aja begini, kagak inget-inget juga sama orang. Atau musim-musim ada ya? Rasul lagi miskin deh gitu orang. Ditanya nih istri tercintanya Aisyah, ya Aisyah kita pagi ini sarapan apa? Sepotong roti Rasulullah. Ada yang lain? Ada Rasulullah. Apalagi 3 butir korma. Saya mau tanya nih ibu, kalau orang di rumahnya punya sepotong roti sama 3 butir korma, kategorinya miskin apa prasejahtera ya? Jika ada nih jemaah mimhat nih, tega gak ibu anak sekolah dibekalinya sepotong roti sama 3 butir korma? Terus kalau ibu di rumah cuma punya sepotong roti sama 3 butir korma, ingat orang gak? Boro-boro 3 karung aja kagak ingat. Ini Rasul. Ya sudah, kalau begitu saya sarapan sepotong roti, namanya sepotong. Sudah nggak utuh. Sudah tidak satu lagi, berarti sisa tadi malam tuh. Diambil yang sepotong, karena kalau dikasih orang udah nggak sopan namanya. Sudah aku yang makan sepotong roti dan 3 butir kormanya kau bungkus, kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan pagi ini. 3 butir ingat orang. Gimana kalau Rasulullah punya 3 hektar buah korma? Orang semua. Jadi kalau orang-orang saleh itu apa? Yang ada di pikiran ya adalah orang lain. Orang lain jauh lebih penting daripada dirinya. Jadi apa yang dia rasakan untuk orang lain, apa yang dirasakan untuk dirinya. Kalau dirinya dikasari, kira-kira orang lain mau nggak sih? Kalau orang-orang dihina, dijatuhkan, kira-kira diri kita mau nggak sih? Itu yang kita kasih tahu. Makanya ibu kalau misalnya di pikiran kita, di pikiran suami kita, anak kita, ibu jangan alergi. Kalau tiba-tiba anak ibu pulang sekolah, di bahanan uang, dikasih duitnya, tiba-tiba habis. Tanya, jangan dimarahin dulu. Uangnya kemana deh? Teh atau apalah sebutan ibu kepada anak ibu. Habis. Loh kok boros banget kamu? Jangan dulu begitu. Tanya dulu kenapa habis. Tadi teman adik di sekolah itu mau jajan gak punya duit. Ya adik kasih sebagian. Ada berapa? 10 orang. Ya iyalah 100.000 habis. Ibu bersyukur. Itu calon pemimpin namanya. Jadi kalau calon pemimpin ini kalau di otaknya itu ada orang lain, itu calon pemimpin. Mau laki mau perempuan, kalau di otaknya ada orang lain, itu udah pasti calon pemimpinnya. Tapi kalau sudah di hidupnya cuma dipikirin diri sendiri, keluarga mana udah jadi RT aja jangan yang begitu. Nanti diomongan. Tapi kalau misalnya, iya Bu, tetangga kita udah makan apa belum? Walaupun cuma ungkapan, tapi ada kepedulian di kepalanya, bersyukur ibu punya suami seperti itu. Kenapa? Karena ini bibit solehnya sudah ada. Kan kesolehan itu medianya kita, bibitnya adalah didikan. Jadi kalau ibu mau menyebabkan anak-anak nanti soleh-solehah, sudah medianya nih ada, pribadinya udah dikasih makan minum yang halal, bukan cuma mewah. Hati-hati yang sekarang ya. Kita ini kadang kala anak-anak
makanannya sekarang ini yang berebut rasa sama warna, bukan kualitas. Kita pengen anaknya soleh-soleha, pinter, cerdas, tapi dikasihnya mohon maaf, makanannya ngebul, tapi nggak panas. Dipoto, videoin sama ibunya, jadiin status, bangga banget main begituan. Yang normal itu kalau ngebul makanannya panas. Kalau yang ngebul kagak panas, apa namanya? Asep-asepan. Gak usah terlalu bangga main gitu-gitu. Ibu boleh ngasih makanan tuh yang istimewa, tapi kan gak perlu mewah. Ajarin tentang susah, karena hidup gak angker. Ibu bayangkan gak sekarang kondisi hari ini seperti baik-baik saja? Seperti ya. Tapi ibu, mohon maaf, kita jangan terlalu melihat orang jauh deh. Pantas Rasulullah bilang, belum termasuk, beliau gak bilang orang kelas menengah, kelas tinggi, kelas bawah. Rasulullah gak begitu bahasanya. Barang siapa orang merasa beriman kepada Allah, atau belum termasuk imannya hebat di antara kalian, orang yang tidak memuliakan tetangganya dan tidak pernah tahu nasib tetangganya. Ibu pernah ditelepon teman gak belakangan hari gara-gara gak bisa beli beras? Pernah. Padahal kemarin dia pengusaha, tendernya 200 M, tendernya 100 M, paling kecil penunjukan 100 juta, 200 juta dapat lah. Tapi pernah nih ditelepon teman, "Jang, tolong deh transferin cepet aja." Kenapa? Ini anak saya belum sarapan. Pernah ada yang gitu? Gak ada ya? Berarti hebat-hebat. Tapi saya di belakangan hari ya, kurang lebih 2-3 bulan yang lalu, saya pulang dari sini. Saya tiba-tiba, "Kang di mana?" "Oh di jalan," saya bilang, "habis ngojek saya." "Kenapa? Bisa mampir sebentar nggak?" "Ada apa?" "Saya belum masak, anak saya tadi sekolah aja makan sisa tadi malam." Serius nih? Ibu percaya nggak? Rumahnya tuh tanahnya 500 meter persegi. Ada segede gini lah, gede. Mobilnya berjejer, ada 2. Tapi beras nggak ada. Kejadian hari ini. Kita nggak bisa lihat orang itu dari covernya. Serius, saya aja nggak percaya serius. Wallahi kan, kesini saya cuma berani telepon Kang. Kalau yang lain jatuh harga diri saya. Saya bilang, ente nelpon saya lebih jatuh harga diri ente. Kenapa? Nanti saya sampai di pengajian. Tapi saya nggak sebut. Ini analogi saja. Betapa kita betul Rasulullah tuh ngajarin kepedulian nih, Bu. Karena kadang-kadang sesuatu yang kita anggap mungkin bisa jadi tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Iya. Masya Allah, saya datang. Di rumahnya tuh ada 7 orang. 7 begini ya. Udah gak cukup nih jari ngitung jumlah orang di rumah itu. 7. Gede-gede lagi, yang kecil cuma 1, SD kelas 3. Kebetulan saya habis ngojek kesini nggak bayar ongkos nih penumpang saya. Malah biasanya penumpang saya malakin saya. Udah pulang saya, duit di saku saya juga pas-pasan, ibu bakal bensin 100.000. Ya Allah. Tapi ini 7 orang, kalau saya kagak sumbang, wah saya durhaka ini. Saya kasih, nih segini-gininya nih duit saya, bukan kagak mau ngasih lebih. Cuma kalau mau ngasih lebih saya harus pinjam dulu, wah lebih repot lagi. Ya sudah, begitu dikasihin, motor mereka sekalian. Ternyata, bensin. Serius? Wah ini hanya bensin, tapi beli beras kan? Nih keadaan sekarang itu. Makanya Rasulullah ngajarin kita kalau mau peduli gak usah nunggu kaya deh. Dan gak usah ngelihat orang itu kaya atau tidak, bantu aja. Kaya itu kan ukuran mata kita. Kemampuan itu ukuran nasib dia. Wah masa iya sih orang punya mobil, punya tanah 500 meter persegi, kagak punya beras, bakal masak pagi itu. Emang mobil bisa direbus? Emang motor bisa dijual mendadak saat itu lalu beli beras? Atau tiba-tiba ditempelin rumah ini akan dijual untuk cuma sekedar beli beras?
Gak mungkin ya. Itu terjadi sekarang tuh. Makanya kemarin kejadian di Jakarta yang satu keluarga kagak makan-makan sampai meninggal berapa orang? Saya sih agak percaya ya. Karena di Bandung aja ada yang begitu. Cuma mungkin dia itu kehabisan kuota jadi nggak telepon temennya. Coba kalau ada pulsa telepon saya kirim deh doa. Ya paling nggak kan orang-orang soleh itu nggak pernah kehabisan akal untuk cari solusi. Ibu dimintain sumbangan nih sama masjid, sama tetangga, sama saudara. Masya Allah, mohon maaf nih sekarang belum ada. Terus ya saya baru cuma bisa doain mudah-mudahan Allah kasih pintu rezeki dari pintu yang lain. Itu ciri orang soleh. Gak pernah kehabisan akal di otaknya untuk berbuat baik. Tapi kalau orang yang gak soleh dimintain sumbangan, apa bahasanya? Bukan ngedoain, bukan ngasih. Apa jawabannya? Kamu sehat-sehat begini kerja gitu. Emangnya cari duit gampang gitu? Makanya hati-hati dulu. Kalau ibu kan Al-Quran ngomongnya firmannya kayak begitu. Kalau ibu tidak ngasih, wala yakhuddu, jangan menghardik. Posisikan orang itu selalu terhormat. Orang itu selalu mulia. Kalau ibu lagi pagi-pagi lagi repot-repotnya nyiapin anak mau berangkat sekolah, suami mau berangkat kerja, masak belum kelar-kelar, karena listriknya kagak nyala-nyala. Iya. Tiba-tiba ada pengamen datang, kepancing tuh emosi kita. Dasar orang kagak ngerti pagi ini bukannya ngirim malah minta ya. Ibu mulai istighfar, ya Allah. Jangan-jangan dia masih lebih baik dari kita. Kenapa? Dia ngirimin pahala buat kita walaupun melalui duit GoPay, duit 1.000 gitu ya, 2.000. Ibu pernah gak mikir kalau kita nyumbang orang, kira-kira cukup bener sih? Asal pergi. Makanya hati-hati supaya jadi amal. Ibu kalau ada pengamen kasih duit GoPay, cukup apa? Jadi target ibu supaya cepat pergi apa dapat amal? Nah itu dia, duit GoPay hilang, pergi juga kagak pergi. Kenapa? Duitnya GoPay, belum bisa pergi dia. Makanya ibu kalau beramal jangan ngedumel kesel. Ya Allah, saya tahu nih duit 1.000 cuma dapat bala-bala 1. Kemarin saya harus potong. Iya, tambahin 1.000 lagi supaya dia dapat 1 bala-bala. Kalaupun pergi dari rumah kita dia nggak perlu minta dulu kemana. Ke rumah tetangga bisa makan dulu 1 sorabi, 1 bala-bala, punya tenaga dia. Yang tadi suaranya kayak muskarat, sekarang suaranya naik lagi, didengar orangnya udah enak. Mungkin sama kuping ibu nggak enak, tapi begitu dia nyanyi di rumah orang suaranya udah bagus karena tenaganya udah pulih. Ibu dapat pahalanya di mana? Nyenengin orang. Tadi dia datang ke kita menghantarkan sesuatu yang tidak kita sukai, tapi kita perlakukan baik. Tetapi ketika dia datang ke rumah orang, sudah kita kasih tenaga dan orang merasa senang. Itu yang nggak pernah kita ukur tentang kebaikan. Makanya di sini nih orang-orang saleh itu nggak pernah kehabisan akal. Makanya Rasul biar kata miskin nggak pernah susah. Rasul biar kata nggak ada anggota keluarga, tapi nggak kurang pertemanan. Rasul biar kata duda laku. Iya kan? Begitu Khadijah wafat, berapa yang antri? 8. Kagak tanggung-tanggung. Duda 8. Lah bagaimana laki kita? Makanya kudu seneng kalau banyak yang ngantri di belakang suami kita. Ya yang ngantri sembako maksudnya. Iya ngantri amal itu. Rasulullah tuh apa namanya? Popularitasnya nggak pernah pudar. Walaupun nggak pernah dapat followers, padahal kita juga followersnya Rasulullah. Masya Allah. Siapa yang bayar Rasulullah dari akunnya, dari statusnya, dari konten-kontennya Rasulullah? Yang bayarnya siapa? Allah. Itu kalau mau dihitung kontennya Rasul, kagak nampung di YouTube. Kalau kita mau hitung itu akun statusnya Rasulullah, di setiap ucap kata dan perbuatannya, nggak akan pernah cukup nih kalam untuk menulisnya. Makanya wajar kalau kehidupan beliau miskin tapi nggak pernah susah. Ini yang repot kaya tapi susah terus. Banyak orang kita sekarang kaya tapi susah. Rasulullah tuh nggak kaya tapi
Gak pernah susah. Lalu bagaimana dibilang kaya ibu? Aisyah tuh cerita tentang hal yang membatalkan wudhu. Aisyah bilang, aku pernah suatu kali ketika aku sedang tidur dan Rasulullah sholat di sampingku. Dan ketika Rasulullah bersujud, itu tangannya menyentuh kakiku. Dan Rasul tidak berwudu lagi, kan begitu. Itu yang berpendapat dalil bahwa bersentuhan kulit suami istri tidak batal, kan begitu. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya kalau ada kesempatan dan santai, ruang waktunya memungkinkan, lebih baik berwudu lagi, kan begitu. Jadi Imam Syafi'i menyatakan bukan batal, tetapi lebih baik berwudu lagi, kan begitu. Ya silakan dipakai. Ya kita kan ingin selalu ingin maksimal dalam beramal supaya maksimal mendapatkan kebaikan. Itu rumah Rasul tidur. Saya kebayang kan kalau bapak tahajudnya di rumah sholat deh, itu ada potensi nggak kaki ibu kesentuh ketika suami kita bersujud? Nggak ada kan? Kenapa? Ibu tidurnya di kasur. Udah kasur tinggi lagi. Itu jangan kata ibu yang goyang, bom atom turun aja 60 deh kalau saking empuknya ya kasur ini. Ibu pernah tidur di kasur yang 1 miliar? Sama. Tapi saya pernah melihat ibu dibawa satu ruangan. Nah ini Ustaz, kasur ini 1 miliar. Jadi kalau mau nyoba boleh, tapi kalau nginep bayarnya 100 juta satu malam. Wah nggak jadi deh. Orang amplop saya cuma 10 juta, ngambuk gue. Kalau dibayarin sih mah nggak apa-apa gitu ya, ini bercanda. Tapi serius, bentuknya sama kayak punya ibu di rumah. Pakai spring bed, pakai spray ketutup juga tuh 1 miliar. Mending keren dong ibu 400.000 timiti kawin tapi kainan dan ganti-ganti. Mengganti ke spray bed, nggak buat tingkat. Tibrawanya banyak. Makanya kenapa Allah nanti diganti ku kasur alus begitu tibra. Cek Allah ya mentong boro-boro dikasih kasur bagus dibutut wae tahajudna hese, komo diberi kasur halus. Makanya supaya rezeki dari Allah itu cepat, beli yang mahal, ibadahnya jangan kendor. Nanti Allah kasih yang mahal lagi. Nanti Allah kasih yang bagus lagi. Makanya nanti puncak-puncaknya saking Allah mengapresiasi amal orang menjadi baik, dunia ini udah nggak cukup lagi untuk membalas amalnya. Nanti dah siapin di akhirat, kan begitu. Jadi terus kalian kembali lagi cerita sama kita nih, si Nyai ini kurang apa amalnya? Keahliannya kurang apa tentang kesolehan? Baca Al-Qurannya saya yakin bukan cuman bagus tapi dia hafal. Kalau disuruh ceramah, lo inti mamah dedek di zamannya dulu. Nerewes, tahu nerewes? Nyerocos, Masya Allah. Tapi satu kelemahan beliau, diuji sama Allah, nggak bisa sopan malah gini, nggak bisa hormat sama suaminya. Makanya ibu bersyukur saya ketika ibu sudah betah di majelis seperti ini, bawa pulang ke rumah. Nggak usah dibuat-buat, paling tidak seketika ibu perlu berhadap kepada suami, sajikan tutur kata yang paling bagus. Itu pintu surga, bukan cuma pintunya, dan surga-surganya dia digenggam deh. Karena ciri-ciri ahli surga itu kalau berbicara santun. Dan itu yang menyebabkan Rasulullah menyatakan baiti jannati. Saya analisa apa sih yang menyebabkan Rasulullah mengatakan rumahku adalah. Orang tadi sempit begitu. Tidurnya Siti Aisyah itu nggak di kasur. Makanya kakinya kesentuh sama Rasulullah. Di bawah tuh. Di karpet kayaknya bagusan deh. Karena zaman itu belum ada karpet ini. Taruhlah entah kasut dari apa begitu. Rasulullah bukan tidak ingin, cuma istrinya kelampau sabar aja. Tapi sekeluarnya dari rumah itu Rasulullah bilang, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ternyata saya cari literasi apa yang menyebabkan Rasulullah menyatakan rumahnya itu surga. Karena setiap tutur kata yang disampaikan itu qaulan sadid. Kata-kata bermutu dan kata-kata yang sah. Apa itu? Kata Rasulullah, mataku kadang menetes air, hatiku juga kadang bersedih. Tetapi pastikan ciri orang soleh itu tidak pernah keluar dari mulutnya
kecuali kata-kata yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ibu boleh kecewa sama teman. Ibu boleh kecewa sama suami. Ibu boleh sakit hati sama seseorang, tetapi karena ibu ini soleha, pastikan yang keluar kata-kata dari mulut kita adalah kata-kata yang diridhoi Allah, nggak kotor, nggak kasar. Itu yang disampaikan Rasulullah ketika orang kafir bilang assalamualaikum, kamu celaka Muhammad. Rasulullah dengan senyum, waalaikumsalam, kamu juga. Dah gitu. Ini yang hebat begini, Bu. Orang udah amalnya bagus, tidak menyakiti kita, tetapi kadang-kadang komentar kita kok buruk gitu tentang orang itu. Bu, itu mah gak tahu, dia eksklusif banget. Padahal gak mengganggu kita. Hari ibu kenaun atau atel-atel kudu komen wae gak betul tanya. Kenapa gitu? Iya ya, kalau dia mah sendiri aja tuh di situ. Udah sudah beren saya udah selesai gitu. Atau mungkin lagi malas ngobrol, atau mungkin lagi sedang ada kuman di mulutnya sehingga udah berbicara berpotensi mengganggu suasana. Atau kita yang inisiatif menghampiri, assalamualaikum ibu, gak salah, gak ngomong lagi, ya sudah segitu-gitu aja. Kan ada kesel juga ya Bu ya. Kalau ada teman orang kita tegur terus ngejawabnya sekenanya dia, ada kesel nggak? Ya sudah, dia ikhlasnya segitu. Cari aja lagi yang sekira-kira ikhlas nimpasin kita. Kan kayak kita. Coba aja ibu di rumah. Udah bagus-bagus mas suami kita mau ngomong, tiba-tiba, mama kenapa? Ya nggak kenapa-napa sih. Suami kita ikhlasnya ngomongnya segitu, dah terima, alhamdulillah, ya Allah, gue cuma ngetes, gue masih bisa ngomong apa kagak, gitu aja. Memang gak gampang ibu, tetapi ini bisa dipelajari. Itu yang menyebabkan Rasulullah SAW selalu menyatakan dengan siapapun beliau berkomunikasi, dengan istri manapun, tidak ada pernah neraka di hadapannya, semuanya surga. Yang lucu, kita nih istri satu-satunya dari suami kita. Ya kan? Kita yang nuntut sama dia jangan kawin lagi, dia udah nurut, kurang apa sih? Terus kita masih sewotin juga. Nah, terus nanti dia mau kemana mengadu? Kecuali sama Allah. Hati-hati nih, yang punya suami istrinya cuma satu, tempat ngadunya cuma satu deh. Siapa? Bahaya itu. Kalau masih punya istri kedua, dia curhatan ke situ, belum nyampe sama Allah, lama tuh. Iya ya. Cuma karena kita punya satu ya udah. Kesel-kesel dong Allah aja. Nah, Gusti ya Allah pusing banget kan gua. Iya. Terus mau gimana? Untung awalnya kagak bisa diajak ngobrol. Kalau diajak ngobrol aja Allah nimpalin, masya Allah udah rame dunia ini. Terus bapak mau apa? Ya Allah kalau gua tebas pidana, kalau gua cubit perkara. Terus mau gimana kata Allah? Ya gua mau lah. Bagus-bagusnya bagaimana cewek begituan mah? Coba misalnya. Makanya ibu, saya ini bukan bercanda nih. Saya ngobrol sama istri yang perempuan yang ikhlas di mana, bukan harus ikhlas kan? Ini yang obrolan perempuan bermadu ini. Saya bilang kenapa ibu? Kok ikhlas banget suaminya nikah lagi? Ustaz udah ngerti katanya. Kenapa? Kalau saya cuma satu-satunya istri dari suami saya, itu jangan itu obrolannya. Kenapa? Dia ngadunya ke saya. Kalau saya lagi malas, dia ngadunya ke siapa? Ke Allah. Tapi kalau dia punya istri kedua, ketiga, nggak nyampe-nyampe itu Allah. Jadi doa jeleknya nggak akan cepat ke saya kata dia. Pikir betul juga ibu. Makanya ibu yang istri tunggal ini kudu benar-benar serius solehannya. Jangan sampai suami kita kecewa. Ngadunya sama Allah, repot urusan. Kemarin saya belum dapat pengalaman obrolan itu. Oh iya beruntung banget ya ibu punya suami yang dekat banget sama Allah. Ya kalau lempengan bagus yang diminta. Kalau lempengan jelek, kita juga yang jelek kena cepet-cepet ya. Makanya ini kan maksud saya ini komunikasi tentang teori-teori kesolehan.
Sehingga nanti akan ketemu di mana saatnya kita disebut manusia soleh. Karena ini bukan slogan, ini amalan. Kenapa Siti Aisyah itu atau Siti Saudah itu disebut oleh Rasulullah istriku setelah Khadijah, yang masuk surga itu Saudah. Punten ibu, Saudah itu gak cantik. Ya kalau menurut orang kita ya kalau menurut kelasnya sih mungkin. Maksudnya kalau di Indonesia mah gak umum, kulitnya hitam. Ibu pernah umroh atau haji ya, ketemu orang-orang Arab yang kulitnya gelap di sana. Ya seperti itu Saudah. Dinikahin langsung. Ya lumayan koleksinya macam-macam lah Rasulullah, ada yang hitam juga, ada yang putih, itulah. Ya Rasul menghormati semua ras. Artinya rumah tangga Rasulullah itu rumah tangga demokratis, bilang. Tidak memandang suku, ras, dan golongan dan warna kulit. Tapi Rasulullah itu mengatakan, kalau kamu mau lihat ahli surga di antara istri-istriku setelah Khadijah adalah Saudah. Kenapa? Saudah itu kalau bicara sama Rasulullah melampaui yang namanya Aisyah. Aisyah itu gak pernah makdara. Aisyah saja sesekali menatap wajah Rasulullah. Tapi Saudah itu ketika Rasulullah datang menunduk. Lebih kan? Yang kedua, Saudah itu gak pernah menuntut apa-apa. Bahkan kalau dikasih, dia memberi. Datang Rasul, senang dia. Apa jawab Saudah? Ya Rasulullah, jangankan engkau menginap di rumah, aku dijadikan istri darimu saja, itu sudah anugerah yang sulit aku syukuri, saking besarnya kepada Allah. Dan engkau tahu, aku ini bukan wanita rata-rata di Saudi Arabia, di suku Quraisy, artinya wanita yang tadi berbeda kulitnya. Tetapi engkau mengistimewakan aku di antara berlian-berlian yang berbeda. Maka ya Rasulullah, aku ingin membalas kebaikanmu. Bagaimana kalau aku punya niat baik, kau pergi dari rumahku, temui istri termudamu, dan itu adalah sedekahku itu. Insyaallah. Ibu lah bagus aja sih, kita salahkan aku di talian itu. Aku sedekahkan. Saya mau tanya, kenapa dia jadi ahli surga? Karena dia mensedekahkan sesuatu yang paling dicintai dalam hidupnya. Laisal birra ma tunfiqu mimma tuhibbun. Mohon maaf kalau ayatnya saya salah ngomong. Kira-kira begini dah artinya. Belum termasuk kebaikan yang sempurna apabila kita belum mensedekahkan sesuatu yang paling kita teori nama gitu. Dan praktik nangis ibu. Makanya Bu, Siti Saudah itu dipraktekkan. Harta yang paling aku sayangi dan aku banggakan di dunia ini adalah engkau ya Rasulullah. Maka aku sedekahkan engkau kepada istrimu yang termuda. Dibasikan ke Aisyah. Sumpih, itu Aisyah teh kaget ya Rasul. Dari bagian ke uang Saudah kan itu. Ya karena udah sepuh kan. Kasih jajan, nah jadi ke abdi teh. Enggak, si Jejo bilang ini malam dikasih ke kamu. Ya sudah, tersenyum. Apa yang dilakukan Aisyah? Bersyukur, tersenyum, tersipu, dan berdoa kepada Allah. Saudahlah perempuan yang layak mendahuluiku masuk surga. Di pernyataan Rasulullah itu atas dukungan pernyataan istri-istrinya. Kenapa Saudah layak jadi ahli surga? Kata Aisyah, maka perempuan yang layak mendahuluiku masuk surga adalah Saudah. Bukan karena malamnya dikasih kepada beliau, tetapi keikhlasannya tidak pernah bisa dibandingkan dengan apa-apa. Maka inilah ibu sekalian, pilihannya lah apa yang bisa paling bisa kita dahulukan untuk dilakukan lebih cepat. Kalau belum bisa berinfak sehebat Siti Saudah, mulailah bertutur kata semulia Siti Saudah. Kalau belum bisa melahirkan kepedulian sahabat Rasulullah, mulailah kepedulian sedekat apa yang kita mampu, sebesar yang kita miliki. Maka perjalanan waktu yang sudah kita lalui selesai. Cuma evaluasi yang bisa kita lakukan. Karena harapan kita bukan kemarin, tetapi ke depan. Hidup pilihan cuma satu, maju saja.
Nggak ada cerita ke belakang. Karena umur kita makin hari bukan makin muda. Ya tua juga enggak, cuma makin habis jatahnya. Karena kalau dibilang tua, Nabi Adam, tapi ujungnya mati juga. Kurang panjang apa umur Nabi Allah Adam alaihissalam? 1000 tahun kurang lebih. Ujungnya wafat. Kita, wallahu alam lah. Mudah-mudahan sih 200 tahun nyampe. Ya tapi cantiknya angger kayak gini gitu maksud saya. Ya itu kan ngayal namanya. Ya, orang baru 60 tahun aja udah mulai sakit-sakit pinggangnya. Gimana? Ya. Jadi ini kita berdoa lah. Kita senasib seperjuangan ini. Saya masih berjuang menghantarkan pertumbuhan anak saya. Saya nggak bisa berani mengatakan membesarkan. Yang membesarkan itu cuma Allah. Saya tiap hari dikasih rezeki, saya kasih. Dia berangkat ke sekolah udah nggak tahu lagi di sekolahnya ngapain, paling nggak di penguasaan gurunya. Nanti sore dia pulang dari sini kan anak kita, lalu dia tidur. Tahu-tahu besok pagi udah gede aja dia. Yang membesarkannya siapa? Allahnya. Apa ibu? Allahnya. Ibu mah paling beli baju nak unggul kemarin umur setahun, sekarang udah 13 tahun gitu ya, sudah 14 tahun. Kita pun cuma gitu. Makanya saya kalau udah ngomongin apa sih sebetulnya peran kita ini, peran kita cuma satu, mendistribusikan apa yang Allah amanahkan, menjemput apa yang Allah simpan, berharap sesuatu yang Allah sudah indahkan. Makanya ibu nantikan kebanggaan kita adalah anak-anak. Kita berharap semoga anak-anak yang diamanahkan kepada kita selama ini bukan cuma dititipkan, tetapi besok diberikan keberanian oleh Allah untuk mengembalikan apa yang Allah simpan untuk kita. Karena kita jemput nih, ambil nih surga nih, kemarin mama sudah membantu pertumbuhan adik, pertumbuhan dedek. Ternyata Allah simpan nih gudangnya pahala, dikasih sama ke kita. Dianterin lagi sama cucu kita bisa. Ya sekarang ini kan kita ibu udah mulai ngadepin tantangan, dimana kita hidup sudah mulai agak sendirian. Masih beruntung ibu masih bisa hidup tua. Ya, anak ibu kan sudah mulai males ya diajak jalan-jalan. Kita sudah mulai akan hidup balik lagi ibu. Dulu anak kita, sekarang saya punya kesempatan bareng anak itu dari rumah ke sekolah. Kalau ada kesempatan jemputnya. Hari Sabtu, Ahad saya ajak sekedar datang ke pondok pesantren atau kemana, selalu nggak mau. Saya bilang ke istri saya, tuh Anda ingin, padahal anak saya belum dewasa, baru remaja juga belum mau kan? Begini ya. Terus kalau besok saya yang meninggal, istri saya yang sendiri. Kalau istri saya meninggal, saya belum tentu sendiri. Atau juga istri saya juga belum tentu sendirian, ya kan? Tapi tetap hidup ini akan makin sempit ibu, apalagi ke ujungnya nanti. Lalu apa yang akan memperluas ruang kehidupan kita ini adalah amalun soleh. Dan amal soleh ini ruangnya cuma masa depan. Maka di 2023 ke depan, mudah-mudahan cepat 2024, saya mah itu aja sih sebenarnya. Bisa dirangkum gak ya? Iya, mau apa 2024 kayaknya lebih bagus deh gitu aja. Ya kayaknya lebih bagus. Ya kita kan cuma berharap yang ke depan. Yang kemarin udah merusak hari. Kalau yang kemarin berpotensi merusak hari ini dan hari esok, itu bahayanya. Tapi masa depan bisa menjawab doa-doa baik hari ini. Itu bedanya bu. Saya ulang nih. Masa lalu yang kemarin itu bisa merusak masa depan, tetapi masa depan bisa menjawab doa-doa baik hari ini. Makanya kita berdoa kepada Allah, nih siapapun nih keluarga besar, minta dari keluarga besar, guru-gurunya semuanya, dikarunia Allah rahmat yang lebih besar lagi. Ibu-ibu sehat semuanya, ya, lahir dan batinnya tentu mulia pribadi, akhlaknya, berkah amaliyatnya. Semoga di ujung setiap jari kita adalah kepedulian, di ujung setiap tutur kata kita adalah kelembutan,
Di ujung setiap pandangan kita dalam cinta kasih, dan di setiap ujung langkah kita adalah perjuangan yang tak pernah lagi. Itu saja Ibu sekalian. Hari ini Jumatan ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga para suami yang berjihad gitu ya, mencari nafkah dimudahkan Allah SWT. Bukan cuma mudah, tapi berkah halal senantiasa. Dan apa yang menjadi kebersamaan kita di keluarga kita masing-masing selama ini menjadi kotak-kotak kebaikan yang Allah nampakkan di muka bumi. Sehingga semakin subur bumi ini dengan kebaikan, maka semakin mudahlah rezekinya. Karena orang-orang yang beriman dan bertakwa dan beramal solehlah yang bisa menyebabkan semakin terbukanya karunia Allah. Dan ingat itu cuma satu opsi yang Allah berikan kepada kita. Annal arda yarisuha ibadiyas sholihin. Aku kasih tahu sama kalian. Aku cuma mau titipin muka langit, bumi dan seisinya. Itu hanya aku titipkan saja kepada orang-orang yang soleh. Di luar itu kalau mau ngambil berarti bukan titipan. Maka jadilah ibu agent-agentnya Allah Subhanahu Wa Taala supaya kehidupan lebih berkah tanpa batas sampai di yaumil qiyamah. Itu saja, kurang lebih yang mau dimaafkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sehat semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu marah nggak? Ustaz yang sudah menyampaikan materinya, semoga Ustaz diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dalam hidupnya, termasuk keluarganya, istri dan anak-anaknya sendiri. Insya Allah untuk materi kali ini saya sih dari awal dari ini tidak ada pilihan lain mungkin untuk kita untuk berkumpul dengan orang-orang soleh termasuk tadi yang bikin saya merinding itu jangan sampai kita berbakti bertutur kata yang baik kepada orang lain tapi kepada suami kita tidak itu yang membuat saya tidak mungkin kita sama-sama untuk berkaca untuk berkaca kepada diri kita apakah sudah berbakti kepada suami belum ya kalau lihat itu malu padahal saudara kita ada di suami ya itu yang membuat saya merinding ya. Dan tadi kan yang bisa saya kutip yaitu soal bersedekah ya. Bersedekah itu ternyata tidak hanya pada saat kita lapang saja ya, tapi ternyata pada saat lapang dan sempit ya, harus kita paksakan. Mungkin itu untuk kajian kali ini. Terima kasih atas kehadirannya kepada wali murid kita, alumni, dan ada ibu yayasan di sini. Atas kehadirannya semoga sehat selalu kepada juga majelis taklim yang sudah hadir atau umur, semoga kita bisa terus bersilaturahim ke depannya. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum pulang kita berfoto